Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Septian. Saya mahasiswa IAIN Langsa, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab internal kesulitan belajar. Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang memengaruhi kemampuan dan keberhasilan dalam proses belajar. Secara umum, faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi fisik atau kesehatan peserta didik. Yang pertama adalah gangguan panca indera. Misalnya, gangguan penglihatan dapat membuat siswa kesulitan membaca tulisan papan tulis. Sedangkan gangguan pendengaran menyebabkan siswa tidak dapat menangkap penjelasan guru secara utuh. Nah, yang kedua adalah kondisi kesehatan. Penyakit kelelahan, kurang tidur, atau kekurangan gizi dapat menurunkan konsentrasi saat belajar. Akibatnya siswa mudah lelah, motivasi belajar berkurang, dan hasil belajar menjadi kurang optimal. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah inteligensi atau IQ dan bakat. Inteligensi merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Siswa dengan IQ tinggi biasanya lebih cepat memahami materi, namun IQ bukan satu-satunya penentu keberhasilan belajar, karena motivasi, usaha, lingkungan, dan strategi belajar juga sangat berpengaruh. Selain itu, terdapat bakat, yaitu potensi atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir dan berkembang melalui latihan. Jika bakat sesuai dengan bidang yang dipelajari, siswa akan lebih mudah berprestasi. Sebaliknya, jika bakat tidak dikembangkan, potensinya tidak akan berkembang secara maksimal. Berikutnya adalah aspek minat dan motivasi. Minat merupakan rasa suka atau ketertarikan terhadap sesuatu atau kegiatan. Siswa yang memiliki minat tinggi biasanya lebih antusias, rajin belajar, aktif, dan lebih mudah memahami materi. Sebaliknya, rendahnya minat dapat menyebabkan kebosanan dan rendahnya hasil belajar. Sementara itu, motivasi adalah dorongan untuk belajar demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau intrinsik, maupun dari luar diri atau ekstrinsik, seperti hadiah, pujian, atau dukungan dari orang lain. Motivasi yang tinggi membuat siswa lebih tekun dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Aspek terakhir adalah kepribadian. Kepribadian mempengaruhi cara siswa belajar, berinteraksi, dan menyelesaikan masalah. Misalnya, siswa yang kurang percaya diri cenderung lebih aktif, bertanya, dan berdiskusi. Sebaliknya, siswa yang pemalu atau cemas seringkali enggan bertanya meskipun belum memahami materi. Nah, selain itu, siswa yang disiplin umumnya memiliki kebiasaan belajar yang baik. Oleh karena itu, kepribadian yang positif akan mendukung keberhasilan belajar. Sedangkan kepribadian yang kurang adaptif dapat menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar. Kesimpulannya, kesulitan belajar yang berasal dari faktor internal dipengaruhi oleh kondisi fisik maupun kondisi psikologis serta didik. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling perlu melakukan evaluasi dan diagnosis secara menyeluruh agar dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.